Kisah cinta TKW mengandung anak sultan. Pernahkah Anda mendengar kisah cinta yang begitu penuh liku, hingga mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan keajaiban cinta sejati? Ini adalah kisah Wanti, seorang TKW Indonesia yang hatinya dipertemukan dengan Sultan Abdul Aziz, seorang pewaris tahta kaya raya di Timur Tengah. Halo, Sobat Markitul. Kali ini, kami akan membagikan kisah luar biasa tentang seorang TKW sederhana yang berhasil menemukan cintanya di istana megah seorang sultan Arab. Namun, jalan menuju kebahagiaan mereka tidaklah mudah. Yuk, simak cerita lengkapnya hingga akhir, karena kisah ini penuh kejutan dan pelajaran hidup. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Wanti. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara, seorang gadis sederhana dengan hati yang besar. Keluarganya hidup dalam kesederhanaan, bergantung pada penghasilan ayahnya sebagai buruh tani dan ibunya yang berjualan makanan ringan di pasar. Meski serba kekurangan, Wanti tumbuh menjadi pribadi yang tabah dan pekerja keras. Ia dikenal di desanya sebagai gadis yang ramah dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, kehidupan di desa semakin sulit ketika ayahnya jatuh sakit dan tidak lagi bisa bekerja di ladang. Beban keluarga pun jatuh di pundak Wanti. Sebagai anak tertua, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya. Setelah berdiskusi dengan ibunya, Wanti mengambil keputusan besar, menjadi TKW di Arab Saudi. Keputusan ini tidak mudah, terutama bagi ibunya yang sangat berat melepas anak perempuannya ke negeri yang jauh dan asing. Kamu yakin, Wanti? Di sana orang-orangnya berbeda, bahasanya juga sulit. Bagaimana kalau kamu diperlakukan tidak baik? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Ibu, Wanti sudah besar. Wanti ingin membantu keluarga. Percayalah, Wanti pasti bisa menjaga diri, jawab Wanti, mencoba menenangkan hati ibunya meski dalam hati ia juga merasa takut. Dengan doa dan air mata, Wanti pun berangkat meninggalkan kampung halamannya menuju Arab Saudi, penuh harapan untuk memperbaiki nasib keluarga. Ketika tiba di Arab Saudi, Wanti merasakan perbedaan yang begitu besar. Cuaca yang panas terik, budaya yang asing, serta bahasa Arab yang sulit dimengerti membuatnya merasa kecil di negeri yang begitu megah ini. Namun, ia tetap berusaha menyesuaikan diri. Setelah menjalani pelatihan singkat, ia ditempatkan di salah satu rumah keluarga kerajaan yang dikenal dengan kekayaan dan kemegahannya, keluarga Sultan Abdul Aziz. Hari pertama Wanti bekerja di istana adalah hari yang penuh rasa gugup. Istana itu sangat megah, jauh dari bayangan Wanti. Pilar-pilar emas, karpet Persia yang tebal, dan lampu gantung kristal menghiasi setiap sudut rumah. Ia merasa seperti berada di dunia lain. Tugasnya adalah membersihkan taman istana yang luas, dan ia harus bekerja dengan pelayan-pelayan lain yang sudah lebih berpengalaman. Meskipun banyak pelayan di istana, Wanti merasa sedikit terasing. Bahasa Arabnya yang masih terbata-bata membuat komunikasi menjadi sulit. Beberapa pelayan lokal memandangnya dengan tatapan meremehkan. Namun, Wanti tetap fokus pada pekerjaannya. Ia ingin bekerja dengan baik agar bisa segera mengirim uang ke keluarganya di Indonesia. Pada suatu pagi yang cerah, Wanti sedang membersihkan taman istana. Matanya tertuju pada bunga mawar yang mulai layu. Ia berhenti sejenak, memetik kelopak yang rusak, dan dengan hati-hati menyiram tanaman itu. Baginya, pekerjaan itu bukan sekadar tugas. Ia melakukannya dengan cinta, seperti ia merawat keluarganya di rumah. Di tengah kesibukannya, Wanti mendengar suara tangisan anak kecil. Ia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki kecil yang jatuh dari sepeda mainannya. Anak itu menangis keras, sementara para pelayan lain hanya menonton dari kejauhan, takut untuk mendekat karena anak itu adalah keponakan Sultan. Tanpa ragu, Wanti berlari menghampiri anak itu. Ia berlutut, membersihkan luka di lutut anak tersebut, dan berbicara dengan lembut, "Jangan takut, Nak. Luka ini kecil saja. Sebentar lagi sembuh." Ia bahkan bernyanyi pelan dalam bahasa Jawa, mencoba menenangkan anak itu. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya, "Siapa kau, dan apa yang kau lakukan di sini?" Wanti mendongak dan terkejut melihat seorang pria tinggi dengan jubah putih berdiri di depannya. Wajahnya tampan, dengan sorot mata tajam yang penuh wibawa. Itu adalah Sultan Abdul Aziz, pemilik istana dan paman dari anak kecil yang baru saja ia tolong. "Maafkan saya, Tuan," kata Wanti sambil menunduk,
suaranya bergetar. Anak ini terluka, dan saya hanya ingin membantunya. Sultan menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Kau melakukan hal yang baik. Terima kasih telah menolong keponakanku. Sejak hari itu, Wanti menjadi sosok yang menarik perhatian Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz adalah pria berusia 32 tahun, pewaris tahta keluarga kerajaan yang kaya raya. Ia dikenal sebagai pemimpin muda yang bijaksana, namun juga sangat tegas. Dengan tubuh atletis, wajah tampan, dan aura kepemimpinan yang kuat, Sultan adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Namun, di balik semua kemegahan dan kekuasaannya, Sultan merasa hidupnya kosong. Sejak muda, hidup Sultan diatur oleh tradisi dan ambisi keluarganya. Ia selalu diharapkan untuk menjadi sempurna, baik dalam memimpin maupun dalam memilih pasangan hidup. Ibu Sultan, Nyonya Zahra, memiliki rencana besar untuk menikahkan Abdul Aziz dengan Ratu Yasmin, seorang wanita bangsawan dari kerajaan tetangga. Namun, Sultan tidak merasakan cinta kepada Yasmin. Ia mendambakan seseorang yang bisa memahami dirinya apa adanya. Ketika melihat Wanti di taman, ada sesuatu yang berbeda. Keberanian gadis itu, ditambah sikap lembutnya kepada anak kecil, membuat Sultan merasa tertarik. Bukan karena penampilan Wanti yang sederhana, melainkan karena hatinya yang tulus. Sultan mulai mencari-cari alasan untuk bisa bertemu Wanti lagi. Kadang-kadang, ia berjalan-jalan di taman pada saat Wanti bekerja. Ia bahkan pernah bertanya kepada pelayan senior tentang asal-usul Wanti, meskipun ia berusaha menyembunyikan rasa penasarannya. Seiring waktu, Sultan Abdul Aziz semakin sering bertemu Wanti. Kadang-kadang, ia mengajaknya berbincang dengan alasan ingin tahu tentang Indonesia. Wanti yang awalnya canggung, lambat laun mulai merasa nyaman berbicara dengan Sultan. Ia menceritakan tentang kampung halamannya, keluarga yang ia rindukan, dan harapannya untuk masa depan. Sikap Wanti yang rendah hati dan apa adanya membuat Sultan semakin jatuh cinta. Ia melihat bahwa Wanti bukan hanya pekerja keras, tetapi juga wanita yang penuh kasih sayang. Namun, di balik itu semua, Sultan tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Perbedaan status mereka seperti jurang yang dalam. Sementara itu, Wanti mulai menyadari bahwa perhatian Sultan padanya lebih dari sekadar simpati. Ia mulai merasakan debaran di hatinya setiap kali Sultan berada di dekatnya. Namun, ia juga merasa takut. Ia tahu bahwa cintanya kepada Sultan adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang gadis desa seperti dirinya bisa bersanding dengan seorang sultan? Ketika ibu Sultan, Nyonya Zahra, mendengar kabar tentang kedekatan Abdul Aziz dengan seorang TKW bernama Wanti, darahnya langsung mendidih. Ia adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan keluarga kerajaan, terutama reputasi anaknya sebagai pewaris tahta. Baginya, seorang sultan harus menikah dengan wanita yang setara, bukan dengan pelayan yang dianggapnya tidak lebih dari debu di lantai istana. Bagaimana mungkin anakku yang terhormat bisa tertarik pada seseorang seperti itu? Ujar Nyonya Zahra dengan nada sinis kepada seorang pelayan senior yang melaporkan rumor tersebut. Sikap keras kepala Nyonya Zahra didorong oleh ambisi besarnya untuk menikahkan Abdul Aziz dengan Ratu Yasmin, seorang wanita bangsawan yang tidak hanya cantik tetapi juga memiliki hubungan politik yang strategis bagi kerajaan. Pernikahan itu sudah direncanakan bertahun-tahun lamanya, dan bagi Zahra, hubungan Abdul Aziz dengan Wanti adalah ancaman besar yang harus dihentikan. Tanpa berpikir panjang, Nyonya Zahra memanggil Abdul Aziz ke ruangannya yang luas dan megah. Ruangan itu penuh dengan dekorasi emas, tetapi suasana di dalamnya terasa dingin. Dengan mata tajam, ia menatap putranya. "Aku dengar kau dekat dengan seorang pelayan," katanya tanpa basa-basi. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Abdul Aziz, yang tidak terbiasa menjawab dengan emosi, menjawab dengan tenang tetapi tegas. "Ibu, Wanti adalah wanita yang baik. Aku hanya ingin mengenalnya lebih dekat." Jawaban itu membuat Nyonya Zahra semakin marah. "Baik, dia hanyalah pelayan, Abdul Aziz. Kau adalah sultan masa depan. Kehidupanmu bukan untuk cinta murahan seperti ini," ucapnya dengan nada tinggi. Namun, Abdul Aziz tetap teguh. Ia tahu bahwa hatinya mulai terpaut pada Wanti, dan ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di sisi lain istana, Ratu Yasmin, yang selama ini mengincar posisi sebagai istri sultan, mendengar desas-desus tentang Wanti.
Wanita cantik dan ambisius itu merasa cemas, tetapi juga marah. Ia tidak akan membiarkan seorang pelayan sederhana merebut posisi yang selama ini dianggapnya sebagai haknya. Yasmin bertemu dengan Nyonya Zahra secara diam-diam di ruang istirahat pribadi. Mereka duduk di atas sofa mahal, dikelilingi aroma teh mint dan dupa wangi. Yasmin memanfaatkan pertemuan itu untuk menyebarkan hasutan. "Tuan Putri, saya mendengar kabar bahwa pelayan itu tidak hanya berusaha mendekati Sultan, tetapi juga mencari keuntungan pribadi," katanya dengan nada penuh manipulasi. "Dia mungkin hanya ingin memperbaiki hidupnya. Bukankah itu cara para gadis desa seperti dia?" Nyonya Zahra yang sudah memiliki kebencian terhadap Wanti, langsung mempercayai kata-kata Yasmin. Dalam pikirannya, Wanti bukan hanya ancaman bagi kehormatan keluarga, tetapi juga seorang oportunis yang berusaha menggunakan Abdul Aziz untuk keluar dari kemiskinan. "Dia harus pergi dari sini," ucap Nyonya Zahra dengan nada penuh tekad. Yasmin tersenyum tipis. Ia tahu bahwa rencana ini akan berhasil jika Nyonya Zahra bersikap lebih keras kepada Wanti. Sementara itu, Yasmin mulai merancang cara untuk menjatuhkan Wanti di mata Sultan. Meski tekanan dari ibunya semakin kuat, Abdul Aziz tetap mempertahankan pendiriannya. Di dalam hati, ia tahu bahwa apa yang ia rasakan terhadap Wanti adalah sesuatu yang tulus dan berbeda dari hubungan yang pernah ia miliki sebelumnya. Ia mulai memberanikan diri untuk menemui Wanti secara langsung dan mengungkapkan perasaannya. Pada suatu sore yang tenang, di taman belakang istana yang jarang dilewati orang, Abdul Aziz menemui Wanti. Gadis itu sedang menyiram bunga-bunga mawar yang mulai bermekaran. Ia tidak menyadari kehadiran Sultan hingga mendengar suara lembut memanggil namanya. "Wanti," ucap Abdul Aziz sambil mendekatinya. Wanti menoleh dengan gugup. Melihat Sultan berdiri begitu dekat, ia merasa jantungnya berdegup kencang. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" "Aku ingin kau tahu," kata Abdul Aziz dengan nada serius. "Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku mencintaimu, Wanti." Mata Wanti melebar, dan ia merasa seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang sultan mencintai dirinya, seorang pelayan sederhana? "Tapi, Tuan, saya hanya seorang pelayan." "Ini tidak mungkin," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, Abdul Aziz memotong ucapannya. "Cinta tidak peduli dengan status. Aku ingin bersamamu, apapun yang terjadi." Meskipun merasa bahagia, Wanti juga merasa takut. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa banyak masalah, terutama dengan keluarga Sultan yang sudah jelas tidak menyukainya. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan secara diam-diam, Abdul Aziz mengambil keputusan besar, menikahi Wanti secara rahasia. Ia tahu bahwa pernikahan ini mungkin akan menghancurkan hubungannya dengan ibunya, tetapi ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Wanti. Pernikahan itu diadakan secara sederhana di sebuah ruangan kecil di dalam istana. Hanya ada seorang ulama, 2 saksi, dan beberapa pelayan yang setia pada Abdul Aziz. Wanti mengenakan gaun sederhana yang dijahit oleh salah satu pelayan. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada tamu kehormatan. Namun, di mata Wanti, itu adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. "Aku berjanji akan melindungimu, Wanti, apapun yang terjadi," kata Abdul Aziz saat mengucapkan janji pernikahan. Namun, kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat. Wanti tahu bahwa hidup di istana dengan status sebagai istri rahasia Sultan tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kebencian dari banyak orang, terutama ibu Sultan. Setelah menikah, Wanti mulai merasakan beratnya hidup di istana. Meski ia adalah istri Sultan, statusnya sebagai mantan pelayan membuat banyak orang memandang rendah dirinya. Beberapa pelayan lain bahkan berani bergosip tentangnya di belakang. Dia pikir siapa dia? Hanya karena Sultan menikahinya, bukan berarti dia pantas berada di sini, ucap salah satu pelayan dengan nada mengejek. Namun, yang paling menyakitkan adalah perlakuan dari Nyonya Zahra. Setiap kali melihat Wanti, Ibu Sultan tidak segan-segan melontarkan hinaan secara langsung. "Kau tidak pantas berada di sini. Kau hanya noda dalam keluarga kami," kata Nyonya Zahra suatu hari di depan banyak orang. Meskipun sakit hati, Wanti tetap bersikap sabar. Ia memilih untuk tidak membalas atau membela diri. Dalam hatinya, ia percaya bahwa waktu akan membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang tulus. Namun, cobaan ini mulai menguras emosinya.
Ia sering menangis di malam hari, berharap Abdul Aziz tetap berada di sisinya. "Ya Allah, kuatkanlah aku," bisiknya dalam doa, sambil membayangkan wajah keluarganya di kampung halaman. Ratu Yasmin semakin merasa posisinya terancam oleh kehadiran Wanti. Baginya, Wanti bukan hanya seorang pelayan, tetapi musuh yang bisa menghancurkan semua rencana masa depannya bersama Sultan Abdul Aziz. Ia merasa marah dan terhina karena seorang wanita desa dengan pakaian sederhana dan kulit yang tidak seputih wanita-wanita bangsawan bisa menarik perhatian Sultan yang seharusnya menjadi miliknya. "Aku tidak akan membiarkan dia mencuri tempatku di hati Sultan," pikir Yasmin sambil memutar otak untuk menyusun rencana jahat. Yasmin mulai memata-matai gerak-gerik Wanti di istana. Ia memerintahkan salah satu pelayannya untuk mengawasi Wanti sepanjang waktu dan mencatat setiap langkahnya. Dari informasi yang ia dapat, Yasmin menyadari bahwa Wanti sering membantu para pelayan lain dengan tugas-tugas kecil dan bahkan mendonasikan sebagian dari gaji kecilnya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan. Namun, bagi Yasmin, kebaikan Wanti ini justru menjadi kelemahan. Suatu malam, Yasmin memerintahkan salah satu orang kepercayaannya untuk menyelundupkan perhiasan kerajaan yang berharga ke kamar Wanti. Perhiasan itu adalah mahkota antik yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga kerajaan, sebuah simbol kehormatan dan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Ketika semua sudah siap, Yasmin melaporkan bahwa perhiasan itu hilang dan mendesak Nyonya Zahra untuk memeriksa semua kamar pelayan. "Kita tidak bisa membiarkan pencuri berkeliaran di istana," ucap Yasmin dengan nada penuh kepura-puraan di depan Nyonya Zahra. "Ini tentang kehormatan keluarga kita." Ketika mahkota itu ditemukan di kamar Wanti, semua orang terkejut. Para pelayan mulai berbisik-bisik, dan Wanti hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Saya tidak melakukannya," kata Wanti dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tidak tahu bagaimana itu bisa ada di kamar saya." Namun, Nyonya Zahra tidak mendengarkan. "Cukup," bentaknya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. "Aku tahu kau adalah wanita licik yang hanya ingin mengambil keuntungan dari keluargaku. Kau tidak akan pernah menjadi bagian dari istana ini." Setelah insiden itu, Wanti dikurung di salah satu kamar kosong di sayap belakang istana sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Para pelayan lain diminta untuk tidak berinteraksi dengannya. Malam itu, Wanti duduk sendirian di lantai dingin, memeluk lututnya sambil menangis. Pikirannya dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Ia bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi padanya. Apa salahnya hingga ia harus menghadapi cobaan seberat ini? Di sisi lain istana, Abdul Aziz mendengar kabar tentang tuduhan terhadap istrinya. Marah dan tidak percaya, ia langsung menuju kamar di mana Wanti dikurung. Ia menemukan Wanti sedang menangis, dengan wajah penuh kesedihan dan ketakutan. "Wanti, apa yang terjadi?" tanya Abdul Aziz dengan suara penuh kekhawatiran. Wanti menggeleng sambil mencoba menahan tangis. "Saya tidak tahu, Tuan. Mereka bilang saya mencuri mahkota, tapi saya tidak pernah menyentuhnya." Abdul Aziz mempercayai Wanti tanpa keraguan. Ia tahu bahwa wanita yang ia cintai tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dengan segera, ia memerintahkan pengawal istana untuk menyelidiki kejadian tersebut. Berkat penyelidikan mendalam, akhirnya ditemukan bukti bahwa pelayan pribadi Ratu Yasmin yang sebenarnya menyelundupkan mahkota itu ke kamar Wanti. Ketika kebenaran terungkap, Abdul Aziz menghadapi ibunya dan Yasmin di aula utama istana. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kebenaran telah terungkap. Tuduhan ini tidak hanya menyakiti istriku, tetapi juga mencoreng kehormatan kerajaan. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja." Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, Nyonya Zahra tetap tidak bisa menerima Wanti. Baginya, Wanti adalah pengganggu yang membawa kekacauan ke dalam kehidupan keluarganya. Ia merasa bahwa keberadaan Wanti membuat hubungannya dengan Abdul Aziz semakin renggang. Dia hanya membawa masalah. "Kenapa kau tidak melihat itu, Abdul Aziz?" ucap Nyonya Zahra kepada putranya dengan nada penuh frustrasi. "Ibu, dia adalah istriku. Apakah ibu tidak bisa menerima bahwa aku mencintainya?" jawab Abdul Aziz dengan nada tegas. "Aku tidak peduli cinta apa yang kau rasakan. Keluarga kita memiliki tradisi, dan tradisi itu tidak mencakup seorang pelayan," balas Nyonya Zahra sambil menatap tajam putranya. Abdul Aziz merasa tertekan oleh situasi ini,
tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berusaha membuktikan kepada ibunya bahwa Wanti adalah wanita yang layak dihormati, meskipun perjuangan ini tidak mudah. Sementara itu, Wanti merasa semakin terasing di istana. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaannya bersama Abdul Aziz mungkin tidak akan bertahan lama. Hari-hari berlalu, dan Wanti semakin merasa terasing di istana. Meski ia adalah istri sultan, statusnya sebagai mantan pelayan membuat banyak orang memandangnya rendah. Setiap kali berjalan di koridor istana, ia sering mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. "Lihat dia. Apakah dia pikir dia benar-benar pantas menjadi istri sultan?" bisik salah satu pelayan. "Dia hanya keberuntungan semata. Tidak akan lama sebelum dia diusir dari sini," tambah yang lain. Wanti mencoba bertahan, tetapi perlakuan ini semakin menguras emosinya. Bahkan di meja makan keluarga, ia merasa seperti orang asing. Nyonya Zahra hampir tidak pernah berbicara dengannya, dan Yasmin terus memandangnya dengan penuh kebencian. Di malam hari, Wanti sering menangis di kamar. Ia merindukan keluarganya di Indonesia, tempat di mana ia merasa dicintai dan diterima. Namun, ia juga tidak ingin menyerah pada keadaan. Setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat janji Abdul Aziz untuk selalu berada di sisinya. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tahu bahwa Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuanku," bisiknya dalam doa. Cobaan terbesar datang ketika Wanti mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak dari Abdul Aziz. Berita ini seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi justru membuat segalanya semakin rumit. Wanti tahu bahwa kehamilannya hanya akan memperburuk hubungan dengan Nyonya Zahra. Namun, ia juga merasa bahwa anak ini adalah harapan baru dalam hidupnya. Ketika Abdul Aziz mengetahui kehamilan Wanti, ia sangat bahagia. Ia memeluk istrinya dengan penuh kasih dan berkata, "Anak ini adalah bukti cinta kita. Aku akan memastikan dia tumbuh di lingkungan yang penuh cinta, tidak peduli apa yang orang lain katakan." Namun, ketika berita ini sampai ke telinga Nyonya Zahra, reaksinya sangat berbeda. "Jangan harap aku akan mengakui anak itu sebagai cucuku," katanya dengan nada dingin. "Dia tidak memiliki darah bangsawan." Ucapan itu sangat menyakitkan bagi Wanti. Ia merasa bahwa keberadaannya dan anaknya tidak diinginkan di istana. Namun, ia memutuskan untuk tetap bertahan demi anak yang dikandungnya. Di tengah semua konflik ini, Wanti berusaha menunjukkan keteguhan hati dan kebaikan yang ia miliki. Ia berharap bahwa suatu hari, semua orang di istana akan melihat bahwa cinta sejati tidak memandang status atau kekayaan. Kehamilan Wanti membawa kebahagiaan bagi Abdul Aziz. Tetapi bagi Nyonya Zahra, kabar itu adalah pukulan yang menghancurkan kebanggaannya. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang pelayan desa akan melahirkan cucunya, seorang calon penerus kerajaan. Dalam pikirannya, kehormatan keluarga telah tercoreng oleh kehadiran Wanti. Namun, di balik kemarahan itu, Nyonya Zahra juga merasakan sesuatu yang lain, sebuah konflik batin yang terus membayangi dirinya. Hari itu, ketika Nyonya Zahra sedang berdoa di ruangannya yang megah, seorang pelayan senior mendekatinya dengan wajah ragu. "Maaf, Yang Mulia. Istri Sultan sedang sakit akibat kehamilannya. Dia membutuhkan perhatian medis segera." Namun, Nyonya Zahra hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pelayan itu tidak mengganggunya lebih jauh. "Dia akan baik-baik saja. Jangan membesar-besarkan sesuatu yang tidak penting." Malam harinya, ketika semua orang di istana tertidur, suara tangis Abdul Aziz terdengar di sayap istana. Ia berteriak meminta bantuan dokter untuk Wanti yang saat itu mengalami perdarahan hebat akibat komplikasi kehamilan. Dengan panik, Abdul Aziz berlari ke ruangan ibunya. "Ibu, kumohon, bantu aku. Izinkan dokter terbaik untuk merawat Wanti. Jika tidak, aku mungkin kehilangan dia dan anakku." Nyonya Zahra terdiam di ambang pintu kamar anaknya. Ia melihat wajah putranya yang biasanya tegar kini penuh dengan kepanikan dan air mata. Hatinya yang keras mulai retak. Meski ia masih merasa benci kepada Wanti, ia tidak bisa mengabaikan cinta dan kepedulian putranya. Untuk pertama kalinya, Nyonya Zahra mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia mungkin telah terlalu keras. Panggilan darurat Abdul Aziz akhirnya membawa dokter terbaik dari seluruh negeri ke istana. Mereka bergegas ke kamar Wanti, yang saat itu sudah sangat lemah. Perdarahan yang terus terjadi membuat nyawanya dan bayi di kandungannya dalam bahaya besar.
Di luar kamar, Abdul Aziz mondar-mandir dengan cemas, tidak peduli dengan tatapan para pelayan atau bahkan Yasmin yang diam-diam mengawasinya. Sementara itu, di dalam kamar, Wanti berjuang melawan rasa sakit yang luar biasa. Ia memikirkan anak yang ada di dalam kandungannya. "Ya Allah," bisiknya dengan suara lemah, "jika aku tidak bisa hidup untuk melihat anakku, aku mohon selamatkan dia. Biarkan dia tumbuh menjadi anak yang kuat." Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjam-jam, tangisan bayi pertama terdengar memenuhi kamar. Para dokter membawa seorang bayi laki-laki yang sehat kepada Abdul Aziz. Wajah Sultan yang biasanya penuh wibawa berubah menjadi penuh haru. Ia memeluk bayi itu dengan hati-hati dan berkata, "Namanya Muhammad Karim. Dia adalah kebanggaanku." Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya sempurna. Wanti masih dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan bahwa keadaannya sangat lemah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Abdul Aziz tidak meninggalkan sisinya, memegang tangannya sambil terus berdoa agar istrinya dapat bertahan. Berita kelahiran itu akhirnya sampai ke telinga Nyonya Zahra. Meskipun hatinya masih berat, ia memutuskan untuk pergi melihat cucunya. Saat melihat bayi kecil itu, hatinya mulai melembut. Bayi itu mengingatkannya pada Abdul Aziz saat masih kecil, dengan mata yang sama tajam dan senyuman yang sama tulus. Saat Nyonya Zahra mendekati ranjang Wanti, ia melihat wanita muda itu terbaring lemah dengan wajah pucat tetapi penuh ketenangan. Di sisinya, bayi kecil itu tidur dalam gendongan Abdul Aziz. Pemandangan itu membuat hati Nyonya Zahra terguncang. Ia menyadari bahwa, meskipun ia membenci Wanti, wanita itu telah memberikan sesuatu yang tak ternilai bagi keluarganya, seorang penerus tahta. "Ibu," kata Abdul Aziz dengan suara pelan tetapi tegas, "tolong, jangan membenci Wanti lagi. Dia telah melalui banyak hal demi aku dan keluarga ini. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan cucu ini kepada ibu." Air mata perlahan mengalir di pipi Nyonya Zahra. Untuk pertama kalinya, ia melihat Wanti bukan sebagai pelayan atau ancaman, tetapi sebagai seorang wanita kuat yang mencintai anaknya dengan tulus. Ia mendekati ranjang dan memegang tangan Wanti dengan ragu. "Wanti," katanya dengan suara yang sedikit gemetar, aku minta maaf. Aku telah salah menilaimu. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini, tetapi aku lupa bahwa cinta adalah bagian dari perlindungan itu." Wanti yang masih lemah hanya tersenyum tipis. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya tidak pernah ingin menjadi beban, Yang Mulia. Saya hanya mencintai Abdul Aziz dengan tulus." Sejak saat itu, hubungan Nyonya Zahra dengan Wanti mulai berubah. Meskipun butuh waktu bagi mereka untuk benar-benar akrab, perlahan-lahan, Nyonya Zahra mulai menerima Wanti sebagai bagian dari keluarga. Sementara itu, Yasmin, yang selama ini merencanakan kejatuhan Wanti, tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan irinya. Ia merasa bahwa rencana besarnya telah gagal total. Namun, kejahatannya tidak bisa disembunyikan lebih lama. Salah satu pelayannya, yang merasa bersalah karena telah membantu menyelundupkan mahkota ke kamar Wanti, akhirnya mengakui perbuatannya kepada Abdul Aziz. Pengakuan itu membuat Abdul Aziz marah besar. Ia segera memanggil Yasmin ke ruang pertemuan istana. Dengan suara yang penuh dengan amarah, ia berkata, "Kau telah melampaui batas, Yasmin. Aku tahu kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya mencintai status dan kekuasaan." Yasmin mencoba membela diri, tetapi bukti yang dimiliki Abdul Aziz terlalu kuat. Dengan keputusan tegas, Sultan memerintahkan Yasmin untuk meninggalkan istana dan kembali ke kerajaan asalnya. Kepergian Yasmin menutup babak kelam dalam kehidupan istana, membuka jalan bagi perdamaian dan penerimaan. Dengan Yasmin yang sudah pergi dan hati Nyonya Zahra yang mulai melunak, hidup Wanti di istana menjadi lebih tenang. Ia akhirnya bisa merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu dan istri, tanpa harus terus-menerus merasa terancam. Abdul Aziz, yang selalu mendukungnya, memastikan bahwa Wanti diperlakukan dengan hormat oleh semua orang di istana. Bayi kecil mereka, Muhammad Karim, tumbuh menjadi simbol harapan dan cinta di dalam keluarga. Keberadaan anak itu tidak hanya mengikat cinta antara Wanti dan Abdul Aziz, tetapi juga menjadi jembatan yang memperbaiki hubungan dengan Nyonya Zahra. Kini, Nyonya Zahra bahkan sering terlihat menggendong cucunya dan mengajaknya bermain di taman. Wanti, yang dulu hanya seorang pelayan sederhana,
kini menjadi bagian penting dari keluarga kerajaan. Namun, meskipun statusnya telah berubah, ia tetap menjadi wanita rendah hati yang tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering mengirim bantuan ke kampung halamannya di Indonesia, memastikan bahwa keluarganya dan tetangganya juga merasakan kebahagiaannya. Di akhir, kisah ini bukan hanya tentang cinta antara Wanti dan Abdul Aziz, tetapi juga tentang kekuatan cinta yang mampu mengubah hati, mengatasi rintangan, dan menciptakan kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan. Setelah semua konflik dan penderitaan yang dialami Wanti, hidupnya bersama Abdul Aziz dan anak mereka, Muhammad Karim, akhirnya mulai tenang. Namun, kebahagiaan ini bukan tanpa bayangan masa lalu yang sesekali muncul untuk menguji keteguhan hatinya. Meski kini diterima sebagai bagian keluarga kerajaan, Wanti masih merasakan sisa-sisa ketidakpercayaan dari sebagian pelayan istana yang sulit menerima bahwa mantan rekan kerja mereka kini adalah seorang istri sultan. Dia hanya beruntung, bisik salah seorang pelayan di dapur istana. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu membersihkan taman sekarang dianggap bangsawan? Namun, Wanti memilih untuk tidak menanggapi komentar-komentar seperti itu. Ia memahami bahwa perubahan besar seperti ini tidak mudah diterima semua orang. Alih-alih membiarkan gosip memengaruhi dirinya, ia fokus pada keluarga kecilnya dan menunjukkan bahwa ia tetap rendah hati. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di taman bersama Muhammad Karim, mengajarkan anaknya untuk menghargai keindahan alam dan pentingnya kebaikan hati. Sementara itu, hubungan Wanti dengan Nyonya Zahra terus berkembang. Nyonya Zahra mulai sering menghabiskan waktu bersama cucunya, membawa Karim ke ruang doa atau membacakan dongeng tradisional Arab. Melihat kedekatan antara ibu mertuanya dan anaknya, Wanti merasa harapannya untuk menjadi bagian dari keluarga ini sepenuhnya mulai terwujud. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan menuju penerimaan sejati masih panjang. Dalam perjalanan waktu, sikap sabar dan tulus Wanti akhirnya memenangkan hati lebih banyak orang di istana. Bahkan beberapa pelayan yang dulunya sinis terhadapnya, mulai melihat sisi lain dari dirinya. Salah satu momen yang mengubah pandangan mereka terjadi, ketika seorang pelayan muda mengalami kecelakaan kecil di dapur. Meski Wanti sekarang memiliki status tinggi, ia tidak segan-segan turun tangan membantu pelayan itu, dan bahkan merawat lukanya dengan penuh perhatian. "Yang mulia, mengapa Anda melakukan ini untuk saya?" tanya pelayan itu dengan mata penuh air mata. "Saya pernah berada di posisi seperti kamu," jawab Wanti lembut. "Kita semua sama di mata Allah. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah karena status." Kata-kata Wanti menyebar di antara para pelayan, dan perlahan-lahan, mereka mulai menghormati dan menyayangi wanita itu. Sikapnya yang tetap sederhana, meskipun menjadi istri sultan, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Bahkan, beberapa pelayan senior yang dulunya memandang rendah dirinya kini dengan sukarela mendukung Wanti dalam mengasuh Karim. Di sisi lain, Wanti juga mulai berbagi pelajaran hidup dengan para wanita di lingkungan kerajaan. Ia mengadakan pertemuan kecil di taman istana, di mana ia bercerita tentang perjalanan hidupnya, mulai dari seorang gadis desa hingga menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Banyak wanita terinspirasi oleh keberanian dan ketabahannya, dan mereka mulai memandang Wanti sebagai teladan. Di luar istana, Ratu Yasmin yang telah diusir dari keluarga kerajaan menjalani kehidupan yang berbeda. Ia kembali ke kerajaannya sendiri dengan hati penuh penyesalan. Kehidupan penuh kemewahan yang selama ini ia kejar ternyata tidak memberinya kebahagiaan yang ia harapkan. Ia menyadari bahwa keinginannya untuk memiliki Abdul Aziz bukan karena cinta sejati, tetapi lebih karena ambisi untuk memperluas kekuasaan dan mempertahankan statusnya sebagai bangsawan. Setiap malam, Yasmin teringat pada tindakan liciknya terhadap Wanti. Dalam keheningan, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku begitu terobsesi untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain? Jika aku mencintai Abdul Aziz, seharusnya aku menginginkan kebahagiaannya." Penyesalan itu mendorong Yasmin untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Memohon maaf. Ia menulis surat kepada Abdul Aziz, mengakui semua kesalahannya dan meminta pengampunan. Dalam surat itu, ia juga memuji Wanti sebagai wanita yang kuat dan penuh kasih. Ketika surat itu sampai ke istana, Abdul Aziz membacanya dengan hati-hati. Meskipun ia masih merasa marah atas tindakan Yasmin di masa lalu, ia memutuskan untuk memaafkannya. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua," katanya kepada Wanti.
Keputusan itu menunjukkan kebesaran hati Abdul Aziz, yang selalu berusaha menjalani hidup dengan prinsip keadilan dan cinta. Hari yang selama ini dinantikan Wanti akhirnya tiba. Pada suatu malam yang istimewa, Nyonya Zahra mengadakan jamuan makan malam besar di istana untuk merayakan ulang tahun Muhammad Karim yang pertama. Semua anggota keluarga kerajaan dan tokoh penting diundang untuk hadir. Dalam acara itu, untuk pertama kalinya, Nyonya Zahra memperkenalkan Wanti secara resmi sebagai bagian dari keluarga kerajaan. "Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting," ucap Nyonya Zahra di hadapan semua tamu. "Hari ini, saya ingin mengakui kesalahan saya di masa lalu. Wanti bukan hanya istri dari putra saya, tetapi juga seorang wanita yang layak dihormati. Saya bangga menyebutnya sebagai menantu saya." Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan terkejut, tetapi mereka segera memberikan tepuk tangan meriah. Wanti, yang duduk di samping Abdul Aziz, merasa matanya panas oleh air mata. Ia tidak pernah membayangkan momen seperti ini akan terjadi. Dalam hatinya, ia mengucap syukur kepada Allah atas semua cobaan yang telah ia lalui. Setelah acara itu, hubungan Wanti dengan Nyonya Zahra semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan Karim. Wanti kini benar-benar merasa diterima sebagai bagian dari keluarga, bukan hanya karena statusnya, tetapi karena cinta dan kerja kerasnya yang tulus. Kisah Wanti bukan hanya tentang cinta sejati antara dirinya dan Abdul Aziz, tetapi juga tentang kekuatan ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk melawan rintangan. Dari seorang pelayan sederhana, ia berhasil menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari status atau kekayaan, tetapi dari hati yang tulus dan usaha untuk terus menjadi lebih baik. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya pengampunan. Baik Yasmin maupun Nyonya Zahra menunjukkan bahwa kebencian hanya membawa kehancuran, sementara memaafkan bisa membuka jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Bagi para penonton atau pembaca, kisah Wanti adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Tetapi setiap rintangan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Keberanian untuk mencintai, keikhlasan untuk menerima, dan kebijaksanaan untuk memaafkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berarti. Di akhir cerita, Wanti tidak hanya mendapatkan kebahagiaan sebagai istri dan ibu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Kehidupannya adalah bukti bahwa keajaiban cinta dan ketulusan hati mampu mengubah dunia, tidak peduli dari mana seseorang berasal. Alhamdulillah, sahabat Markitul, kita telah sampai di akhir kisah yang penuh hikmah ini. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berbuat baik, bersabar dalam ujian, dan tidak pernah berhenti bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika belum, dan nyalakan lonceng agar sahabat selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Markitul. Sebarkan kebaikan dengan cara membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.